Pertanyaannya begini, apakah sakaratul maut ini ada pada orang beriman? Jadi yang diperlihatkan di alam barzah itu adalah teror mental. Nah, ini ada kaitan memang dengan sakaratul maut. Ya, kata sakaro itu bermakna mabuk, bisa digambarkan sebagai mabuk kematian. Jadi itu bukan saat-saat setelah terjadinya kematian. Sakaratul maut itu adalah saat-saat menjelang kematian. Nah, di saat menjelang kematian itu sebetulnya terjadi pada siapa saja. Pada orang yang disebut kafir maupun yang beriman, yang berserah diri, semuanya itu mengalami sakaratul maut, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Al-Quran menggambarkan orang-orang yang mengalami mabuk kematian itu kan kontrol dirinya sudah semakin lemah, bahkan dia bisa buang air kecil sendiri, buang air besar, dan tidak terkontrol lagi, kadang meracau, kadang terbayang-bayang, apa segala macam. Ya digambarkan sebagai mabuk kematian. Nah, orang-orang yang ingkar digambarkan oleh Al-Quran itu mengalami ketersiksaan. Karena di saat sakaratul maut itu salah satunya itu seperti diputarkan film kehidupannya, penyesalan-penyesalannya, dosanya, apa segala macam. Yaitu menyebabkan dia tersiksa. Apalagi secara fisikal bahkan digambarkan oleh Al-Quran dengan simbolisasi ungkapan dipukuli oleh malaikat. Atau kalau dalam hadis digambarkan sakitnya seperti ditusui sekian banyak pedang dan sebagainya. Bahwa kematian itu sakit, itu pada prinsipnya ia dikarenakan tubuh ini mengalami kerusakan organ vital pasti. Bisa jantungnya rusak, mati. Ginjalnya rusak, livernya rusak, pencernaannya, bahkan sampai otaknya. Pokoknya ada yang rusak, mati organ vital itu. Nah, kerusakan itu pasti membawa rasa sakit. Meskipun kemudian bisa disuntik, anestesi, apa segala macam. Mungkin secara fisik bisa dikurangi, tapi secara kejiwaan kan tetap tidak bisa. Gitu. Jadi, Pak Agus, jadi sakratul maut itu adalah sunatullah. Artinya, Ya, sunatullah. bukan suatu hukuman kalau begitu. Bukan, ya. Itu pernah kita bahas terkait dengan relativitas waktu, ya. Kan kerusakan jantung itu hanya menghentikan distribusi darah ke otak. Tetapi otaknya sendiri kan berproses untuk mengalami kerusakan kematian itu. Sehingga ukuran dari mati itu kan bukan di mati jantung, tapi mati batang otak. Ketika sudah tidak ada sinyal MBO, mati batang otak, maka dia mengalami kematian. Nah, di sini masalahnya. Ketika heart attack itu terjadi, serangan jantung, kelihatannya sudah berhenti dalam hitungan detik atau menit, tetapi ternyata di otaknya itu, kalau dalam penelitian yang saya baca itu malah muncul kepanikan otak dikarenakan kekurangan oksigen, kekurangan ya nutrisi untuk menghidupi otak itu, dan memunculkan mekanisme-mekanisme dia menghasilkan hormon-hormon untuk menyelamatkan kerja jantung. Wah, itu semrawut gitu ya yang saya baca. Jadi ada waktu di situ kekacauan yang disebut secara agama sebagai sakaratul maut, mengalami kepanikan. Seperti orang tenggelam tidak bisa bernafas, nafasnya sudah tidak berjalan, tapi kepanikannya luar biasa. Nah, itu sesuatu yang alamiah. Bagi orang yang ingkar, itu akan tersiksa. Bagi orang yang pasrah, itu nyerah kepada Allah. Dan kemudian digambarkan sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, yang damai, yang bisa berserah diri sepenuhnya kepada Allah.